Memang ketika lo beli mobil Foxy, ini banyak option-option yang bisa lo beli dari Jepang langsung, lo import, gitu. Dan ternyata cukup mahal. Lalu yang unik dan yang cukup bikin greget tuh tau nggak, Bang? Talang airnya 5 juta, bos. Dan ini bisa bikin airnya naik sendiri katanya, Om. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Akhirnya setelah satu wishlist gue itu, gue bisa nge-review Toyota All New Foxy yang sudah dimodifikasi very proper. Ini adalah Toyota Foxy modifikasi 100 juta, bos. Nggak kelihatan kan, John? Oke, gue mulai dari modifikasi yang tidak terlihat, namun mungkin bagi sebagian orang itu penting. Jadi ini sudah di paint protection film dan juga ditambah lagi layeran coating di mobil ini seharga 30 juta. Nah, buat teman-teman yang nonton vlog ini pasti jangan pada patah hati karena mobil ini sudah ter-DP. Jadi tinggal menunggu pelunasan dari yang beli. PPF 30 juta. Lalu kita tahu, teman-teman sudah tahu pasti ketika lo beli mobil Toyota yang harga 600 jutaan, pasti kalian akan kecewa dengan low beamnya. Jadi dia punya low beam itu biasanya seperti Fortuner ataupun Innova, biasanya kurang terang. Nah, mobil ini sudah dimodifikasi menggunakan 2 inci proyektor, 3 di kiri dan 3 di kanan, menggunakan proyektor custom dari salah satu pembuat lampu proyektor terkenal di Jakarta, yaitu Nurmaras. Kita coba nyalain lampunya, John. Nyala. Nah, buat teman-teman juga, jadi Foxy masuk ke Indonesia dari Jepang itu banyak sekali di down spec. Salah satunya itu tidak mendapatkan DRL seperti ini nih. Ini kalau lo lihat dari dekat, DRL-nya kayak kristalisasi pecah gitu kan, Om? Iya. Ya, ini harganya berapa? Bisa tebak, Om? 6,5. Oke. Jadi dia modelnya senada sama dia punya model bumper depan. Sehingga kalau lo ngeliat begini, ya kurang lebih sama. Oke. Lalu logo depan juga sudah diganti dengan model logo Toyota Foxy Hybrid. Kita lihat, ini ada blue-nya seperti ini. Ini juga lumayan mahal nih, Om, pricey. Ya kan? Terus dia sudah di delete chrome sebagian. Lalu kita ngelihat di bagian samping. This is the real thing, bro. Lu punya duit belum tentu bisa ketemu sama velg TRD T3 ini. Ini velg dengan lebar 7,5, offsetnya kalau gua nggak salah ingat sekitar 40-an. Ini adalah velg legendaris TRD yang dimana lo mau cari udah lumayan susah ya. Karena ini memang sebenarnya velg tua. Tapi ternyata velg tua ini dimasukin ke mobil 2022 masih termasuk cakep. Jadi boleh dikatakan tanpa mobil ini dipendekin masih terlihat keren dengan disematkan ban 225/55 ring 17. Karena ketika lo mau mengganti velg di mobil sliding door, it's a bit tricky karena memang lo harus memperhatikan di bagian sini nih. Jadi ketika pintunya lo mau buka, sorry gue buka dulu. Nah, pintu ini dibuka, daging dalam kan masih ada tuh di dari door trim dalam. Nah, ini letaknya bener-bener harus pas dan presisi. Bentar gue majuin ya. Nah, iya. Lalu lo lihat di bagian depan, big brake kitnya menggunakan EP Racing yang pro goceng. Ini rem, ini menggunakan ceramic brakes. Jadi kalau misalkan lo ngerem ya pasti banyak ampas debunya ya. Dan kurang lebih sekitar 6 jutaan untuk kanvas remnya aja. Dan juga untuk BBK nya sendiri harganya tergolong cukup mahal karena dia termasuk salah satu BBK yang high end di kelasnya. Jadi perlu gua ucapkan standing applause buat pemilik mobil sebelumnya.
Totally, maksudnya lu berani spending duit di mobil family car seperti ini, dan ternyata memang hasilnya begitu lu lihat semuanya manis dilihat Om ya. Jadi the previous owner have a good taste for a car. Nah, Foxy ini sendiri dicepak speknya. Kalau lu ngelihat spek yang sebelumnya itu, generasi sebelumnya ada double sunroof, moonroof dan sunroof, tapi di mobil ini tidak ada sunroof. Jadi banyak yang mengeluh tuh Om, banyak yang bilang, aduh Foxy kenapa turun ya kan? Padahal sebenarnya notabene itu adalah barang favorit ketika orang Indonesia membeli mobil. Apalagi kalau lu beli mobil sliding door, biasanya itu yang beli kan family. Dan family itu sangat suka sekali dengan yang namanya sunroof, ya kan? Dan juga ketika lu masuk taman safari udah dibilang jangan keluar dari atap, tetap keluar dari atap. Belum pernah dicolok sama jerapah loh, ya kan? Tapi ya orang tetap beli gitu. Nah, lu ngelihat power backdoor-nya itu pencetannya ada di sisi sini. Sorry. Nah, lucu kan Om? Jadi Foxy itu ada pencetannya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini lo kalau lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan ada pencetan untuk membuka dan menutup bagasi paling belakang. Nah, audionya juga sudah dilengkapi dengan subwoofer 10 inci dari Morel. Ini ada di sebelah sini, di modelnya ditanam. Tuh, jadi rapi Om. Berapa duit John? Audionya sekitar 25 juta dengan speaker depan juga menggunakan, gue lupa nih mereknya apa, Ground Zero kalau nggak salah, atau Morel ya. Tapi audio cukup oke karena dia disematkan dengan prosesor DSP favorit gue juga ya, Mas WD6, dan dia nggak perlu ganti repot-repot ganti head unit karena head unitnya ini sudah integrated dengan Android Auto maupun Apple CarPlay, walaupun sebenarnya masih menggunakan kabel. Nah, lu ngelihat interiornya, menurut gue Foxy salah satu interior mobil yang paling bagus karena dia selalu menggunakan warna yang all black. Jadi misalkan lu lihat, biasanya kalau mobil yang interior bawahnya hitam, atasnya selalu warnanya abu-abu, dan ini warnanya all black. Keren. Lalu lu lihat di bagian sini, TV-nya kebalik nih Om. Gitu. Terus AC-nya juga tombol-tombolnya mewah banget di sini kelihatannya. Cukup oke. Lalu karpetnya sendiri sudah diganti dengan menggunakan karpet model Trapo Hex. Jadi mungkin kalau lu ngelihat dari coraknya ya, ini coraknya kayak sarang lebah nih Om. Kalau zaman dulu tuh modelnya yang bisa dibuka, jadi dia nyimpen debu, bersihnya dibuka. Kalau ini kayaknya enggak. Jadi dia modelnya single. Tuh. Kalau gue sih pribadi lebih suka karpet OEM ya, tapi balik lagi lah ke selera Om. Ini juga joknya sebenarnya kalau gue pribadi, gue sukanya jok orinya. Karena jok orinya fabric. Nah ini diganti dengan model perforated. Jadi perforatednya nanggung nih Om. Harusnya perforatednya sampai sini kan, dia cuma di tengah nih. Tapi ya cukup oke lah. Terus yang gue suka lagi dari mobil ini, berkelas banget Om. Dia punya sarung ini. Ini 300.000 nggak dapet nih, pasti mahal nih. Kulit ya? Kulit, udah gitu presisi banget, dan gue bingung nih masukinnya gimana ya, berarti. Dipres. Oh enggak. Dia modelnya gini nih, tuh bisa dibuka. Gitu. Oke, kita tutup bagasinya. Dan yang gue suka lagi John dari mobil Foxy, dia bisa jadi 7-seater dan dia juga bisa jadi 4-seater dengan kabin tengah yang sangat-sangat amat luas. Dan lu lihat nih, ini pintu bukanya setengah nih Om. Kalau posisi bagasinya kebuka. Tapi ini posisi sampai sini nih Om. Tunggu di sini ya. Ini kalau kita tutup. Kita buka lagi dan posisi bagasi ketutup, pintunya baru mentok full. Nah, lihat Kak perbedaannya? Gitu. Terus lo duduk di tengah tuh menurut gua di Foxy ini paling enak karena apa? Legroom lu tuh gede banget, dan juga bangku tengahnya itu bisa lo sambung jadi mepet kiri dan kanan. Di tengah-tengah gitu loh. Jadi lo walaupun captain seat lo tidak akan kehilangan ketika anak lo mau nyelonjor tidur, masih bisa. Yuk cobain jalan yuk. Oke, kita udah di dalam kabin.
Lu bakalan dimanjain banget sama mobil ini karena dia sudah LCD speedometer, lalu dia juga udah ada head up display di depan yang bersatu dengan fitur lane keeping assist di mobil ini. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan TSS. Jadi Toyota ngeklaim mereka walaupun mengurangi sunroof di atas, mereka menambahkan fitur TSS di mobil ini yang which is agak sedikit mengganggu ya ketika lo berjuang di kemacetan Jakarta, motor seliwuran kiri dan kanan dan lo harus terpaksa ngerem karena fitur mobilnya. Oke. Enak gak? Enak. Jadi kalau lo tanya gue, nih mobil enak gak? Enak. Dan gue pun sempet tergiur, waduh apa Velfire tuker ginian aja ya. Maksudnya bini gue bawa juga lebih kecil, terus juga fitur tengahnya juga enak. Karena selama ini gue berpikir, even gue beli Velfire, gue nggak bisa menikmati pilot seat tengahnya om. Bini gue pun duduk depan, jadi siapa yang duduk tengah? Gitu, oke. Terus kalau lo lihat, Foxy sama Velfire itu mempunyai keunggulan adalah dashboardnya yang super panjang dan super lega. Jadi kalau lo pasang audio, twitternya di situ, tuh suaranya tuh bener-bener wide banget. Jadi ketika lo pakai mobil ini dan lo pengen upgrade audio, gua sarankan beli speaker yang agak bagusan dan juga tuningnya yang bagus. Jadi lo tuh puas sama suara hasil dari audionya. Tapi dia tidak ada pedal shift. Setirnya hampir mirip sama Innova Zenic atau mungkin sama ya. Lalu dia panel AC-nya di sebelah sini dan dia sudah tidak ada lagi layar kecil seperti di Foxy yang lama. Jadi dia modelnya memanjang gini. Ini ada kompartemen di sini. Ini juga gede. Jadi lo tidak akan kekurangan kompartemen, cup holder kiri kanan. Sini ada, situ ada. Di sini juga cukup lega. Gitu. Cuman ininya rasanya plain banget nih om. Enak sih mobil ini, maksudnya bisa menggantikan Alphard nggak? Nggak bisa lah. Ini mobil lebih ke arah mobil daily buat antar anak sekolah. Istri masih bisa bawa, lo bawa juga nggak kayak supir-supir banget gitu loh. Jadi ya cukup oke lah. Dan kita tahu sekarang harga barunya 592 juta, idennya 3-4 bulan om. Dan gue lihat om, mobil ini datang di warna silver, itu cakep sekali. Warna silver itu salah satu one of a kind silver, the best I ever see in car. Jadi maksudnya lu ngeliat silvernya tuh beda sama silver pada umumnya gitu loh. Kayak waktu pertama kali Fortuner VNT Silver 2015 keluar, last edition tuh kayaknya wow banget kan. Nah ini silvernya di Fox itu boleh dikatakan seperti itu, bagus gitu. Apalagi masuk dengan model bumper dan lampu-lampunya itu membuat mobil itu silvernya tuh bagus. Cuman sayang orang Indonesia masih takut untuk beli mobil warna silver om, karena menurut mereka tetap warna paling utama di Indonesia itu hitam dan putih gitu. Oke, nih yang gue suka nih om, nih lingkar setir dia tuh kecil. Mungkin bagi sebagian orang akan berpikir kalau lingkar setir kecil itu kayak mobil murah ya, tapi kalau menurut gue lingkar setir kecil ini enak om. Pas lu mau putar balik enak, dan juga lu mau pegang juga enak gitu loh. Makanya tidak semuanya yang besar itu baik. Iya, yang kecil juga performanya juga bagus om. Buat apa besar kalau editan seal? Tahu nggak lo editan seal? Hah? Ejakulasi dini tanpa hasil. Istrimu baru panas, kamu sudah ejakulasi. Bercanda ya guys. Tawa lo, lu sering editan seal di rumah ya? Enak aja John. Hah? Perkasa John. Bisa aja lo John. Udah ngaku aja nggak apa-apa. Bini lu nggak nonton vlog ini kok. Oke teman-teman, jadi semoga Foxy ini bisa menjadi salah satu referensi kalian kalau kalian mau modifikasi. Lalu yang unik dan yang cukup bikin greget tuh tau nggak Bom? Talang airnya 5 juta bos. Dan ini bisa bikin airnya naik sendiri katanya Om. Oh gitu. Ini ada tambahan karet lagi di sini. Ini talang airnya bos, 5 juta bos. Itu bawaan dia. Enggak, ini opsi. Jadi
memang ketika lo beli mobil Foxy, ini banyak option-option yang bisa lo beli dari Jepang langsung, lo import. Oh, gitu. Dan ternyata cukup mahal, kayak seal plate-nya aja tuh jutaan om. Bisa sampai 5-6 juta. Kayak tadi DRL yang gue sebutin 6,5 juta, talang air 5 juta, ya you name it lah. Ya kan? Tapi itulah serunya beli mobil-mobil yang memang ada di pasar Jepang, jadi lo bisa beli-beli aksesorisnya. Jadi ya mungkin di downspec biar orang-orang tetap belanja di Jepang kali om ya. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah nonton vlog gua, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.